sebagai umat beragama selalu persembahkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Sang Pencipta. Karena alhamdulillah hari ini kita masih diberi suatu nilai yang tidak bisa ukur dengan apa itu nilai. Yang pertama tentu yang bisa adalah orang-orang sehat. Artinya kita masih termasuk orang sehat. Ini syukur pertama. Syukur yang kedua tentu tidak semua orang pun bisa hadir di sini dalam suatu kegiatan yang kalau menurut saya sangat mulia untuk bangsa dan negara ini. Jadi kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dalam rangka mengisi apa yang masuk hari ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan yang ketiga, mungkin orang juga ingin ke sini, tetapi mungkin karena kesibukan dan lain, beliau tidak punya waktu. Artinya apa? Syukur yang ketiga ini kita masih diberi waktu untuk hadir dan bersilaturahmi. Ada lagi syukur yang keempat, orang sakit juga tidak bisa hadir di sini. Jadi alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ini, dan mudah-mudahan kita selamanya bisa diberi seperti ini. Shalawat dan salam yang ketiga kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang alhamdulillah telah membawa kita ini dari alam kegelapan, alam jahiliyah ke alam seperti yang kita rasakan saat ini. Ini sesuatu yang luar biasa karena tidak semua mungkin mau Z dari A sampai Z belum tentu bisa merasakan sekarang dan besok mungkin jauh lebih. Yang terhormat Kang Bangko, saya selalu memanggil Pak Akram. Saya ingin jadi orang Sunda. Orang Sunda itu betul panggilannya di orang dia sahawai gitu dipanggil akan serang teteh anak kecil. Naon panggilan pada orang karena ameng ka abna Mas Lili ngono ya. Ya. Aku jane Mas. Saya tidak amarah. Jadi Kang Lili enang kene tak jaluke Kang Jomaho. Jadi saya panggil Kang Lili. Yang saya hormati sekali lagi kakak Kesbangpur Wahyu. Alhamdulillah ya, beliau ini perlu kita ketahui bersama ya. Ini beliaulah yang sangat luar biasa mensupport THD apa ini. Jujur, bukan karena beliau begitu perhatian ya kepada kita, mungkin THD 45 tidak akan dipandang sama. Padahal untuk Kang Wahyu kita ini punya tugas yang luar biasa, apalagi yang disampaikan oleh ketua umum kita Kang KDM menyampaikan bahwa kolaborasi PHD dengan pemerintahan. Kenapa? Saya melihat Kang Wahyu dan yang dikolaborasikan kita ini adalah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita ini sebenarnya membantu tugas pokoknya dari pemerintahan daerah yang punya kewajiban mendidik next generation itu punya karakter kebangsaan yang kuat. Adalah yang membantu. Jadi saya mohon izin, terima kasih kolaborasinya selalu. Kemudian di sini alhamdulillah hadir juga dari sejarah TNI AD Kang Lili ya, Letkol CAJ Lili. Ini jenenge Lili tapi kok Permana. Saya bilang biasanya kalau di Jogja itu Pramono gitu ya, tapi nangkenya Permana gitu. Terima kasih Kang Lili, sampaikan hormat saya ke Madam sejarah hadis sejarah siap. Jadi terus maklum saya orang Kladri kan, jadi ingat trip kemana kayak gitu. Kemudian yang saya hormati di sini banyak sekali kalau saya bersama. Tapi di sini Kang Ayu saya lapor bahwa ada senior kami, saya hormat
Beliau adalah Letnan 64 itu, kalau ditanya sekarang sudah berapa puluh tahun ya, tapi beliau masih semangat sini. Ini akan satu saya dari Purwakarta. Saya hormat. Ini beliau, ya, bayangkan 64 masih semangat seperti ini. Mari tanya diri kita, kita nanti kita bisa seperti ini? Wallahualam. Kemudian di sini hadir juga Assalamualaikum, harapan, kemudian seluruh pengurus, saya kalau sebut satu-satu banyak sekali. Ketua dari Purwakarta, Haji Purwakarta, dan staf yang selalu hadir dalam acara apapun, suatu kebanggaan bagi kita. Kemudian dari Bandung Raya, DHC Bandung Raya. Kemudian di sini hadir juga dari undangan perwakilan dari organisasi-organisasi perjuangan yang ada di, ya mungkin di Bandung sekarang dia kita undang. Memang acara ini Kang Bayu seperti yang disampaikan tadi Kang Edi, bahwa ini adalah acara yang boleh dikatakan sangat mendadak, sangat mendadak, tidak mendadak, tapi memang perencanaan yang demikian mendadak karena memang sesuatu hal yang kita sendiri kadang-kadang mungkin tidak kesibukan masing-masing. Mohon maaf Kang Bayu, seharusnya kita merencanakan lebih besar dari ini, tapi karena situasinya kita mungkin akan datang ke Kang Teteh saya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini, dan tema yang sudah disampaikan tadi saya sangat jelas sekali, di mana mohon izin secara detail tadi sudah disampaikan oleh Kang S. Bangpol apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, baik itu DHD 45, DHC maupun organisasi kemasyarakatan, organisasi perjuangan yang ada bisa berjuang bersama-sama kita. Jangan menganggap Anda sendiri berdiri, tapi mari kita sama-sama, karena yakin dan percaya tidak ada sesuatu pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh hanya satu orang. Sehebat apapun Nabi Adam tidak berbicara aku hebat, beliau minta kepada Allah, ya Allah aku tidak mampu hidup sendiri, aku minta kawan, makanya Allah memberilah Siti Hawa, barulah bisa seperti sekarang. Jadi tidak ada yang bisa hidup sendiri. Saya titip betul, ayo kita sama-sama. Kenapa? Apa yang disampaikan Kang Bangpol ini sangat betul, sangat betul. Kita sangat prihatin melihat jangankan Gen Z, tadi disampaikan Gen Y saja tidak sedikit. Saya selalu agak kasar, kayak Kang Bayu, saya selalu agak kasar. Tidak sedikit Gen Y saja menjadi herder. Ya, kenapa? Karena ada satu yang dia lupakan, utangnya si Budi. Saya selalu ingatkan sekali lagi, utangnya si Budi. Padahal si Budi itu sudah diajarkan kepada kita sejak kita belajar membaca huruf kata. Betul ya, SD ya? Makanya kalau kita punya utang, saya dengan Ayu punya utang duit, kalau misalkan tidak, kan Ayu bisa ke pengadilan tuntut saya. Tetapi kalau namanya utangnya si Budi, nggak bisa dituntut dengan itu. Paling bisa dengan leher kita, nyawa kita. Kenapa? Karena yang kita utangin dan begitu terus. Nanti mungkin kalau lebih jelasnya apa itu si Budi, nanti kita buat ya, karena ini memang tidak. Saya karena selalu emosi gitu kalau mendengar ini. Ya selalu saya itu gimana ya? Rasanya lihat Kang Wahyu menyampaikan, kok tinggalin Ciletuh di komplek-komplek mewah, sahabat bunda. Saya tadi nyampaikan Kang Wahyu saya kadang-kadang nangis. Saya lagi jalan di komplek, nganggo jilbab, bayangkan. Anu digendong sanes kucing, anjing, kia-kia, bayangkan. Nah inilah apa yang harus kita bangun bersama-sama adalah yang pertama tentu seperti yang disampaikan, bangunan mindset kita yang betul, sangat betul sekali. Kenapa mindset? Mindset itu adalah yang mengatur, yang segala sesuatu yang mengatur tata tubuh yang ada dalam diri kita.
Itu mindset. Jadi kalau orang harus ngomong geus kolot, pasti otak kita teh saya teh mau. Terus teh mun ngomong geus kolot kan, sok wae mana kalau rak ini ada di ibu mah bapak mah geus kolot. Artinya rusak. Makanya tolong kita jangan, kalau kita sudah seperti jangan ngomong orang tua kita ini anak muda. Tapi zaman dulu, anak muda zaman dulu atau muda tahu lah. Ya, silakan Pak. Yang kedua betul Kang Wahyu, saya akan jadikan kami akan menjadikan satu catatan khusus bahwa karakter kebangsaan kita betul dalam kondisi sangat penting. Ini tugas tanggung jawab kita. Kenapa? Karena kita ada di Dewan Harian Daerah Yohan 45. Jadi alhamdulillah pada hari ini Kang Wahyu mohon izin sekali lagi kami akan menyelenggarakan ini mungkin sampai jam 2 atau jam 3-an, menyelenggarakan ya seminar atau apalah dulu aja lah. Yang penting kita ingin menjadi generasi yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam fondasi bangsa yang dibuat oleh generasi pendahulu kita yang notabene luar biasa, yang tidak itu boleh dikatakan unlimited, karena tidak bisa kita Pancasila itu tidak ada yang bisa menyaingi Pak. Sampai dunia kiamat tidak bilang. Jadi kita akan berusaha untuk yang pertama mengimplementasikan nilai itu, dan yang kedua mudah-mudahan kita bisa mewariskan nilai-nilai itu seperti yang diharapkan oleh Bangpol pada next generation, yaitu generation Z generation ya. Kita. Jadi insya Allah Kang Wahyu kami siap ya. Kami tidak akan pernah berpikir kami mendapatkan apa, tapi akan kami upaya untuk apa yang bisa kami berikan. Walaupun kita memang kebugaran naon ya, tapi ada dalam hati kita yang bisa kita berikan, ya mungkin yang bisa. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya bicara di mana-mana yang ini tidak bisa pakai rem karena memang itulah seperti yang saya katakan. Dan lihat itu nangis. Inilah yang harus menjadi tantangan. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pelestarian jiwa, semangat dan nilai-nilai perjuangan 45 atau JSN 45 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan kita ini selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga apa yang kita inginkan, terutama mewariskan ke next generation ini, betul-betul bisa kita lakukan. Sekali lagi saya mohon izin pada kita semua, baik yang berpakaian seperti ini maupun yang berpakaian lain, tetap punya semangat perjuangan. Mari jangan membeda-bedakan, kita sama-sama ingin bagaimana next generation ini bisa memajukan bangsa ini, bisa jadi tuan di rumahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.